Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sofia, NIM 51. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai macam-macam jaringan ikat. Nah, macam-macam jaringan ikat ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan ikat longgar atau kendur. Seperti pada gambar di PPT ini, bahwa banyak dijumpai dalam tubuh berfungsi untuk menghubungkan organ satu dengan organ lain atau membungkus macam-macam bagian suatu organ. Nah, serabut-serabut yang dijumpai adalah kolagen dalam jumlah banyak, serabut elastin dan sedikit serabut retikulum yang semuanya tersusun renggang ke segala arah. Nah, elemen seluler banyak macamnya dan yang paling sering dijumpai adalah fibroblast dan makrophage. Selain itu ada sel plasma dan eosinofil. Nah, pada membran basalis dijumpai serabut retikulin yang membatasi jaringan epitel dengan jaringan ikat di bawahnya, juga dijumpai pada lapisan submukosa. Selanjutnya ada jaringan ikat padat atau kencang. Nah, pada jaringan ikat ini, hubungan jaringan yang menyusunnya sangat rapat. Komponen serabut lebih banyak daripada komponen lainnya sehingga substansi dasar hanya sedikit. Berdasarkan keteraturan komponen atau arah susunan serabut jaringan ikat kencang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada jaringan ikat kencang tidak teratur atau irreguler. Nah, seperti pada gambar di PPT ini, bahwa sering disebut membran serabut karena biasanya merupakan keping-keping tipis dapat membentuk seludang yang menutupi berbagai organ, tendon, serabut syaraf, otot, dan sebagai dermis pada kulit. Nah, ciri khasnya adalah serabut-serabutnya tersusun ke segala arah dan juga dijumpai pada perikondrium yang membungkus rawan dan periosteum yang membungkus tulang. Selanjutnya yang kedua ada jaringan ikat kencang teratur atau reguler. Nah, seperti pada gambar di PPT ini, bahwa ciri khas jaringan ikat ini adalah komponen-komponen fibriller atau serabut tersusun searah atau dalam arah yang sama sesuai dengan kebutuhan mekanik yang diperlukan, tergantung pada serabut utama yang menyusun atau yang ditemukan paling menonjol. Nah, jaringan ikat ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada jaringan ikat kencang teratur dengan serabut utama kolagen, dan yang kedua jaringan ikat kencang teratur dengan serabut utama elastin. Nah, jaringan ikat kencang teratur dengan serabut utama kolagen ini yaitu sebagian besar serabut penyusunnya dari jenis kolagen dijumpai pada tendon. Di sini berkas-berkas serabut kolagen tersusun sejajar. Sel fibroblast pada urat atau tendon disebut sel urat atau tendon sel. Juga pada struktur faskia, aponeurosis, dan kornea mata. Sel tendon atau fibroblast merupakan satu-satunya sel jaringan ikat yang terletak di antara serabut kolagen yang tersusun sejajar dengan sumbu tendon. Nah, kemudian yang kedua ada jaringan ikat kencang teratur dengan serabut utama elastin. Pada jaringan ikat jenis ini lebih banyak dijumpai unsur serabut elastin, maka gambarnya sangat berbeda dengan tendon. Contohnya dijumpai pada ligamentum nuchae. Kemudian ada ligamentum flavum dan kemudian ada ligamentum focale. Pada keadaan segar, ligamentum beraspek kuning. Karena apa? Karena serabut elastin tersebut selain berbentuk sebagai ligamentum, jaringan ikat jenis ini berbentuk sebagai lembaran. Misal pada fasciculus rapae pada dinding perut atau sebagai membran fenestra pada dinding aorta. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan ikat khusus atau sifat tertentu atau jaringan adiposa. Nah, jaringan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada jaringan ikat lemak. Nah, jaringan ini berbeda dengan jaringan lain sebab dibangun oleh banyak sel-sel lemak. Namun, di antara sel-sel lemak tersebut masih dijumpai sel fibroblast dan makrophage serta mast cell dan juga serabut kolagen
Kemudian ada elastin maupun retikulin yang membungkus kelompok sel lemak ini. Banyak dijumpai pada lapisan subkutan kulit, perut, dan pantat, sepanjang kapiler darah mesenterium. Jaringan ini sebetulnya merupakan jaringan ikat longgar, hanya saja sel yang membangunnya ialah sel lemak. Nah, terdapat dua jenis jaringan lemak, yakni jaringan lemak putih kuning yang merupakan jaringan lemak yang biasa ditemui. Sebagian besar terdiri atas sel-sel lemak yang berukuran sangat bervariasi sampai mencapai 10 mikron. Nah, bentuknya yaitu bulat, susunan sangat rapat, setiap sel memiliki sebuah rongga besar yang diisi oleh lemak, sehingga inti sel terdesak ke tepi dan disebut unilocular fat cell. Kemudian, jenis yang kedua adalah jaringan lemak coklat atau brown fat. Dengan warna coklat sampai kemerah-merahan, gambaran histologinya memperlihatkan jaringan yang tersusun oleh sel-sel lemak yang lebih kecil ukurannya daripada jaringan lemak putih. Nah, bentuk sel poligonal oleh karena lemak menepati banyak rongga sehingga disebut multilocular fat cell. Inti bulat letaknya ke arah tepi sel. Selanjutnya yang kedua ada jaringan ikat retikular. Nah, pada jaringan ini itu dijumpai pada hewan-hewan dewasa. Pada tempat-tempat di mana sel-sel embrional tidak mengalami diferensiasi atau mirip sel mesenkim, tetapi mempunyai ukuran sebesar sitoplasma. Disebut sel-sel retikular primitif dan sel retikular pagosit atau makropak dengan semua bentuk peralihannya. Nah, jaringan ini itu bertugas sebagai alat pembentuk benda-benda darah merah atau putih yang dikenal sebagai jaringan limfoid dan meloid. Nah, serabut dengan sel-selnya membentuk kerangka atau stroma. Dalam kedua jaringan, pembentuk darah tersebut dalam bentuk retikulum atau anyaman. Selanjutnya yang keempat atau terakhir yaitu jaringan ikat bermodifikasi. Jaringan ikat bermodifikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan ikat rawan atau kartilago. Nah, jaringan ini itu tergolong ke dalam jaringan ikat karena terdiri atas 3 komponen, yaitu sel, serabut, dan substansi dasar yang merupakan matrik. Pada permukaan rawan terdapat jaringan ikat fibrosa yang disebut sebagai perikondrium. Nah, jaringan rawan dibedakan berdasarkan jumlah matrik dan komposisi serabut-serabutnya, yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hialin. Nah, tulang rawan hialin segar beraspek putih kebiruan. Kemudian transparan pada embrionya berfungsi sebagai suatu rangka sementara sampai digantikan secara berangsur-angsur oleh tulang. Sebelah luar atau permukaan tulang rawan ini dibungkus oleh jaringan ikat kencang irreguler dari perikondrium yang penting artinya untuk pertumbuhan atau regenerasi dari tulang rawan. Kemudian serawan yang disebut kondrosit terdapat dalam rongga yang dibatasi oleh matrik yang disebut lacunae. Pada beberapa tempat lacunae diisi sebuah kondrosit, di tempat lain berisi 2 atau lebih kondrosit atau sendiri-sendiri atau kelompok. Nah, kelompok ini itu disebut sebagai kelompok isogen. Kemudian pada rawan substansi dasarnya disebut dengan matrik rawan. Pada rawan hialin ini tampak homogen dan bening karena indeks bias substansi dasar sama dengan indeks bias serabut kolagen, sehingga tampak seperti kaca atau gelas, maka disebut hialin. Kemudian matrik di sekitar lakuna atau sel-sel pada kelompok isogen biasanya berwarna lebih gelap daripada sekitarnya, sehingga daerah tersebut dinamakan matrik kapsuler atau matrik teritorial. Kemudian matrik ini mengandung kondroitin sulfate, kemudian kondromukoid dan albuminoid.
Nah, matrik yang membatasi lakunae disebut sebagai kapsula yang bersifat basofil karena banyak mengandung kondromukoid. Nah, lapisan dalam perikondrium dari rawan yang sedang tumbuh biasanya memperlihatkan perubahan bertahap dari jaringan ikat biasa menjadi jaringan rawan. Hal ini disebabkan karena sel-sel pada lapisan dalam dari perikondrium mempunyai kemampuan menjadi kondroblas yang akan berubah menjadi kondrosit, sehingga lapisan sebelah dalam dari perikondrium disebut lapisan atau daerah kondrogenik. Lapisan kondrogenik ini menjadi kurang nyata bila jaringan rawan menjadi lebih tua. Tulang rawan hialin ini dijumpai pada permukaan persendian daripada tulang. Selanjutnya ada histogenesis atau pertumbuhan rawan. Nah, pertumbuhan rawan disebabkan oleh dua proses, yaitu pertumbuhan interstitil dan pertumbuhan oposisional. Pertumbuhan interstitil disebabkan oleh pembelahan mitosis dari kondrosit yang sudah ada sehingga terbentuk kelompok isogen. Nah, dengan tumbuhnya matrik, maka sel-sel terpisah satu sama lain. Demikian seterusnya sehingga rawan tumbuh menjadi besar. Pertumbuhan jenis ini dijumpai pada rawan yang relatif muda. Selanjutnya adalah pertumbuhan oposisional. Disebabkan oleh terjadinya diferensiasi dan multiplikasi sel perikondrium perifer atau tumbuh dari luar ke arah dalam. Terjadi pada rawan yang relatif tua, sel tersebut berubah menjadi kondroblas. Kemudian yang kedua ada rawan elastis. Rawan elastis ini dijumpai di dalam daun telinga, dinding kanalis, auditorius externum, tuba auditorius, dan epiglotis dan di dalam beberapa tulang rawan laring. Nah, pada dasarnya rawan elastis ini itu identik dengan rawan hialin. Yang berbeda adalah rawan elastis mengandung banyak jala-jala serabut elastin halus. Nah, pada keadaan segar rawan ini itu berwarna kekuningan. Kemudian rawan elastis memiliki perikondria dan terutama tumbuh secara oposisional. Nah, pada rawan elastis jarang terjadi proses klasifikasi atau pengendapan garam dapur seperti yang sering terjadi pada rawan hialin. Kemudian ada rawan serabut atau fibrokartilago. Nah, rawan serabut ini merupakan jaringan dengan sifat-sifat peralihan atau pertengahan di antara sifat jaringan ikat kencang dan rawan hialin. Nah, jaringan ini itu ditemukan pada diskus intervertebralis, kemudian pada perlekatan ligamen tertentu dengan tulang dalam simfisis pubis. Nah, fibrokartilago selalu berhubungan dengan jaringan ikat kencang dan daerah perbatasan kedua jaringan ini tidak jelas. Fibrokartilago ini berkembang dari jaringan ikat kencang dengan diferensiasi fibroblas menjadi kondrosit. Kondrosit ini itu berukuran kecil dan didapatkan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Kemudian matrik rawan mengandung berkas serabut kolagen yang tersusun rapat, sejajar, dan berombak. Rawan ini juga tidak memiliki perikondria. Selanjutnya jaringan ikat tulang. Nah, jaringan ikat ini termasuk salah satu jaringan terbesar di dalam tubuh hewan dan manusia, tetapi kemampuannya untuk menahan bebas atau stres di bawah tulang rawan. Nah, sebagai unsur utama kerangka tubuh, ia menyokong struktur-struktur berdaging, melindungi organ-organ vital seperti yang terdapat dalam rongga tengkorak dan dada, mengandung sumsum tulang sebagai tempat pembentukan darah. Tulang juga berfungsi sebagai penyimpan kalsium.
Berbeda dengan matrik rawan, matrik tulang keras karena mengalami klasifikasi tulang terdiri dari matrik tulang atau elemen interseluler dan elemen seluler. Nah, yang pertama ada elemen seluler. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada osteoblast, yaitu sel tulang muda. Kemudian yang kedua ada osteosit, yaitu sel tulang. Yang terakhir ada osteoklas. Nah, osteoblast ini yaitu sel tulang muda. Biasanya itu terdapat pada permukaan tulang yang berfungsi untuk mensintesis komponen organik matrik tulang atau kolagen dan glikoprotein. Memiliki uluran sitoplasma yang berhubungan dengan osteoblast lain di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua ada osteosit atau sel tulang. Nah, berbeda dengan serawan yang tidak memiliki saluran sitoplasma, pada sel tulang jurusan sitoplasma berhubungan satu dengan yang lain pada suatu matrik tulang. Nah, osteosit ini terdapat dalam rongga-rongga lakunae, sedangkan juluran sitoplasma terdapat dalam saluran-saluran halus yang disebut kanalikuli. Nah, selanjutnya ada osteoklas. Osteoklas ini merupakan sel motil atau dapat bergerak. Ukurannya relatif sangat besar dan bercabang-cabang banyak. Nah, bagian yang melebar dari badan sel memperlihatkan 6-50 inti atau lebih, sehingga sering disebut sebagai giant cell, yang mempunyai fungsi untuk merombak tulang yang sudah jadi dan ikut dalam pertumbuhan tubuh. Selanjutnya yang kedua ada substansi interseluler atau matrik. Nah, sifat matrik ini adalah fibriler. Karena serabut kolagen terdapat di dalam tulang, maka disebut serabut osteokolagen. Yang membentuk keping atau lamela tulang merupakan bahan organik. Secara kimiawi, matrik tulang ini terdiri dari air, zat organik amorf, dan zat anorganik. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Muji. Waktu dan tempat saya persilahkan.